Cipuy, ini beneran rumah kamu. Rumah kamu gede ya? Iya. Iya, udah gitu banyak mainannya lagi Cipuy. Kalau aku minta, boleh nggak? Boleh. Tapi kita menggambar aja yuk sekarang. Ayo. Cipuy, kamu gambar apa? Aku boleh pinjem krayonnya nggak? Kayaknya krayon kamu bagus deh. Boleh nih. Pakai aja. Makasih. Aku juga mau pinjem dong, tapi aku maunya yang paling mahal. Ada nggak? Nih, mahal. Mereka pun asik menggambar menggunakan krayon hingga ke dinding rumah Cipuy. Ih, kertasnya habis nih. Gimana kalau kita gambar di rumah Cipuy nih dindingnya? Kan rumah Cipuy gede banget. Ayo kita gambar di dinding aja. Boleh, ayo. Teman-teman lihat deh, aku gambar hemat listrik. Kalian gambar apa? Bagusan gambar aku. Nih lihat, aku gambar gedung. Itu gedung apaan? Kamu Kamu nggak nggak tahu jelas ini deh. gedung apa? Enggak. Gedung Bawaslu. Hah? Litung aku. Gambar apa tuh? Gambar es kepal Milo. Es kepal Milo, dia bagus gambarnya. Aku jadi lapar tahu. Bagusan gedung Bawaslu aku. Bagusan hemat listrik aku. Wah. Mama aku udah telepon nih, kayaknya aku disuruh pulang. Kamu mau bareng nggak sama aku? Aku nebeng ya sama kamu. Ya kamu kan udah biasa nebeng sama aku. Yaudah yuk kita pulang. Cipuy kita pulang dulu ya. Nih krayonnya nggak mahal, nggak mau aku ah. Udah kita pulang dulu ya Cipuy. Dadah Cipuy. Tak lama kemudian, orang tua Cipuy pun pulang dan melihat kondisi rumah yang habis penuh coret-coretan. Capek banget ya hari ini emang. Iya, kita kerja dari pagi sampai pagi, pulang pagi. Ini apaan begini nih? Ini udah ke tembok TK Cipuy. Cipuy, Iya, Mah. Ini apaan dinding begini, Puy? Tadi aku habis main teman-teman aku. Astagfirullahaladzim. Jadi aku gambar di tembok aja. Ya Allah Robi, pokoknya besok-besok mama gak mau tahu kamu gak usah bawa teman kamu ke rumah ya. udah, sekarang kamu masuk kamar. Papa bilang masuk kamar. Masuk. Bandel banget dibilangin. Cipuy pun menangis sambil memegang telinganya yang merah. Hari berikutnya, keluarga Cipuy mendapatkan kabar baik bahwa papa dari Cipuy mendapat bonus yang berupa mobil dari bosnya. Lihat mereknya. Apa sih bisik-bisik banget? Mama, Cipuy, lihat sini dong. Papa bawa apa? Ntar dulu, susah. Sama Lihat nih, papa bawa mobil apa baru? Kijang Sinovac. Salah, Toyo ya. Lihat nih. Keren dong. Pak, kita jalan-jalan yuk. Boleh. Jamaah diajak nggak jamaah jalan-jalan? Boleh kamu di bagasi? Ya, kalau Nah, muat udah. dipelek dong. Ada, ayo kita jalan-jalan sekarang. Ayo. Berangkat. Terlihat semua senang dan bahagia karena memiliki mobil baru dan bagus. Tak lama, Cipuy ke teras rumah menghampiri mobil barunya. Lu pakai sarung aja. Teman-teman, kata mau papa kan aku nggak boleh gambar di dinding ya. Aku gambar di mobil papa baru aja. Aku mau gambar aku, ayah sama bunda. Ya, krayonnya nggak nyata. Aku pakai ranting aja deh. Ayah, Apa? sini deh. Kenapa? Lihat. Aku gambar kita bertiga di mobil. Astagfirullahaladzim, apa-apaan nih kamu ngapain gambar mobil baru papa? Kamu apaan ini maksudnya? Mau papa pukul kamu? Hah? Dasar anak nakal. Lihat tuh kerjaan anak kamu mah. Cipu ini mobilnya baru Cipu ya. Kamu gimana sih? Kamu mana belum lunas lagi tuh mobil.
Tangan Cipuy pun sudah habis memar dipukul papahnya yang sangat benar-benar marah kepada Cipuy. Malam pun tiba. Mbak pun masuk ke kamar Cipuy untuk menaruh mainan yang ada di ruang tamu dan ternyata Cipuy sedang panas tinggi dan tangannya tidak bisa digerakkan. Ibu, Cipuy ibu. Kenapa Mbak? Ibu sini ibu kelewatan, mohon maaf. Bu, Cipuy ibu badannya panas banget bu. Mbak. Ayo kita bawa ke rumah sakit aja bu. Cipuy pun dibawa ke rumah sakit terdekat. Dokter pun mengatakan bahwa lebam di tangan Cipuy membengkak dan diagnosa mengalami kelumpuhan sementara yang dimana hobi menggambarnya harus terhenti sementara. Akhirnya ibu ayahnya sadar dan meminta maaf kepada anaknya. Oh sayang. Cipuy. Kesini dong. Cipuy maafin mama sayang. Papa juga minta maaf Cipuy. Papa juga harusnya nggak mukul kamu padahal mobil itu nggak berharga. Ayo maaf. Cipuy. Kita sayang kamu sayang. Papa juga sayang sama kamu Cipuy. Cerita pun selesai. Cerita pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa anak merupakan titipan dari Allah yang harus kita jaga dan kita sayangi hingga akhir hayat kita. Kedua, orang tua merupakan sekolah pertama bagi anaknya karena kelak anak akan mencontohi perbuatan atau perilaku orang tua yang dilakukan kepada anaknya. Ketiga, sebagian besar anak sangat membutuhkan waktu dari orang tua agar lebih dekat dengan orang tuanya, bukan uang jajan yang banyak, mainan yang baru atau sebagainya. Orang tua merupakan tempat di mana anak merasa pulang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, seru nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Seru nggak drama dari remaja? Wih, seru ya. Iya dong, siapa dulu? Remaja. Wih, sekarang nih ada sambutan sesi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM kita, Bapak Haji Parno, Eskom MMSI. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes begini ya? Saya kasih pantun ya, Bu. Sambil menyelam cari mutiara. Mutiara didapat, dibuatlah gelang. Kalau salam tak dijawab gembira, izinkan saya untuk mengulang. Bang Imam datang ke Samiaji. Yang jawab salam saya doain naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, emang ketua panitia doang nggak usah pantun ya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya lah kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan akan terus kita dapatkan hingga akhir hidup kita. Salawat serta salam juga tak lupa marilah kita curahkan ke junjungan kita, kedua tun hasanah kita, yang kalau menurut sejarah Islam atau menurut kesepakatan para ulama, di tanggal 27 Rajab beliau diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan juga dilanjutkan ke Sidratul Muntaha dan membawa oleh-oleh kepada kita yaitu sholat 5 waktu ya. Ini sebuah anugerah yang besar kepada kita semua
yang harus kita syukuri. Bayangkan kalau tidak terjadi peristiwa Isra Mi'raj, sholat kita mungkin sehari bisa lebih dari 50 waktu atau mungkin lebih dari itu ya. Tapi karena perjalanan beliau Isra Mi'raj itulah sholat kita diringankan jadi hanya 5 waktu yang wajib ya, yang lainnya sifatnya sunnah opsional. Yang pertama-tama yang saya hormati Ustadz Fauzan Sugiono, SAG, LCMAG, maaf. Yang saya hormati Ibu Haja Iin Nurfatinah selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang saya hormati Ketua RW 19 Bapak Haji Insinyur Juhal Munsif dan juga jajarannya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para ketua DKM yang kami undang, mohon maaf juga kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para undangan dari ketua RT 1 hingga 10 RW 19 dan juga ketua RT-RT yang ada di lingkungan Masjid Miftaul Jannah. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan adalah ibu-ibu hadirin yang jumlahnya Masya Allah luar biasa ya. Saya apresiasi. Ini bapak-bapaknya mungkin kalau dihitung tidak capai setengahnya ya dibandingkan ibu-ibunya yang sampai membludak sampai belakang. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir ya, yang telah melangkahkan kakinya ke masjid yang mulia ini untuk ikut memperingati atau menyelenggarakan atau mengenang peristiwa perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj ke masjid ini. Semoga nanti apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz yang insya Allah nanti akan mengisi kegiatan ceramah kita pada pagi hari ini akan membawa berkah pada kita semua. Kepada panitia juga kami ucapkan terima kasih atas kerja keras, kerja cerdas dan juga kerja ikhlasnya. Dan tolong sampaikan kepada seluruh donatur yang telah berkontribusi terhadap kegiatan ini ya. Titip salam dari kami Ketua DKM dan juga pengurus masjid kepada mereka, semoga dana-dana yang mereka titipkan. Di sini banyak anak yatim yang diundang juga ya. Semoga dana-dana yang mereka titipkan itu akan membawa berkah dan akan memperlancar dan juga menambah rizkinya lagi ya. Amin ya. Semoga acara-acara ini bisa terus diselenggarakan oleh Masjid Miftaul Jannah karena ini salah satu bentuk dari pengurus masjid untuk memakmurkan masjid. Jadi kita nggak pengen masjid itu dibangun hanya untuk jadi destinasi wisata ya. Sekarang banyak masjid itu dibangun megah, tapi cuma jadi tujuan ya untuk foto-foto, untuk buat konten sosial media ya. Kita harapkan masjid ini sudah dibangun, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat khususnya untuk syiar Islam ya. Ada satu program masjid ya, kalau tahun lalu program masjid kita yaitu pengadaan AC ya. Tahun lalu waktu Isra Mi'raj belum ada AC di masjid ini. Alhamdulillah ketika Ramadan masjid ini sudah dipasang AC. Alhamdulillah ada sumbangan dari banyak jamaah ya. Ada yang satu orang nyumbang satu, ada yang satu AC disumbang oleh beberapa orang ya. Nah targetnya di awal Ramadan yang akan datang Masjid Miftaul Jannah akan meremajakan karpet masjid ya. Jadi nanti akan diganti karpet yang baru bagi para jemaah yang ingin mewakafkan dananya untuk pengadaan karpet ya. Kami sangat menyambut dengan gembira ya. Kami pastikan yang awal-awal untuk berdonasi atau mewakafkan karpet itu akan mendapatkan lembaran karpet yang paling depan sehingga yang paling sering dipakai oleh jamaah untuk sholat. Artinya setiap jamaah yang menggunakan karpet tersebut untuk sholat berarti akan juga pahalanya mengalir kepada para jamaah yang mewakafkan karpet tersebut. Jadi sejauh ini baru 2 orang ya kami informasikan ya, karpet yang akan diadakan oleh masjid itu harganya 450.000 per meter. Jadi karpetnya dengan ketebalan 1,5 cm sudah disurvei harganya 450.000 per meter
untuk seluruh masjid ini kita butuh 88 meter karena satu saf itu 11 meter. Jadi kurang lebih kita ada 8 saf, yang dalam ini kita butuh 88 meter. Sejauh ini baru ada 2 orang ya. Dan itu kami pastikan 2 orang tersebut akan mendapatkan karpet yang paling depan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyusul 2 orang tersebut, kami persilakan menghubungi kami panitia dari pengurus dari DKM Masjid Miftahul Jannah untuk pengadaan karpet. Uangnya nggak harus ada sekarang, nanti paling tidak sebelum Ramadan sudah bisa dikumpulkan sehingga kita sudah bisa pasang karpetnya. Demikian Bapak Ibu jamaah, sekali lagi kami menghimbau ya kepada seluruh jamaah untuk mendukung program-program kebaikan yang dilaksanakan oleh DKM Masjid Miftahul Jannah. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin ibadah berlama-lama. Semoga kegiatan ini membawa berkah, membawa manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Haji Parno Eskom. Selanjutnya ada sambutan sesi 2 yaitu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu Ibu Haji Iin Nur Fatinah. Tempat dan waktunya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga mawar harum baunya, bunga melati cantik rupanya. Saya sampaikan salam penuh cinta, salam para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu wa min syarri kulli dhi syarr la haula wala quwata illa billah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada yang saya hormati karena Allah, Bapak Haji Mursid Ketua RW 04, Bapak Fauzan Sugiono LC, Bapak RW 19, alhamdulillah pada nggak ngantuk ya. Iya, mohon maaf lahir batin Bapak Mursid. Insyaallah mudah-mudahan RW 19 menjadi RW yang penuh berkah. Amin. Pada yang saya hormati karena Allah, Al-Mukarram Al-Ustadz Fauzan Sugiono LC MAG yang nanti akan memberikan siraman rohaninya kepada kita semua. Mudah-mudahan hati-hati kita semua menjadi bercahaya dengan tausiahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada yang saya hormati Bapak Parno, Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah, beserta seluruh bapak-bapak Ketua DKM yang hari ini hadir memenuhi undangan beliau. Kemudian Ketua MT Anissa, Ibu Jayana Zen, Ketua MT Miftahul Jannah, Ibu Siti Nur Jannah, Ketua Muslimah Miftahul Jannah, Ibu Hajah Betty Nurbaiti, Ketua-ketua RT, serta Ibu Ketua PKK RW 19 dan Ketua Majelis Taklim yang hari ini berkenan hadir dan seluruh hadirin yang hari ini memenuhi tempat yang penuh berkah rumah Allah Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang dan bahagia dapat berkumpul di sini bermuajahah dengan para hadirin semua. Semoga duduknya bernilai ibadah setiap langkah kakinya sebagai penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, saya Hajah Iin Nur Fatinah, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, daerah pemilihan Kota Depok, Kota Bekasi. Sangat senang dan bahagia diberikan peluang kebaikan membersamai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di hari yang penuh berkah yaitu Isra Mi'raj. Sungguh hadiah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita dikaruniakan ibadah yang namanya sholat. Demikian ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, sholat itu anugerah kan ya, hadiah dari Allah untuk kita semua karena sungguh setiap kita pasti punya kesulitan, ada ujiannya masing-masing dan Allah karuniakan kepada kita penolong yaitu dengan sholat dan sabar.
Dan juga apresiasi setinggi-tingginya, lupa nih adik-adik remaja masjid yang luar biasa hari ini sudah mempersembahkan aksinya, dan insya Allah jadi itibar buat kita semua sebagai orang tua bahwa anak adalah anugerah Allah yang kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat. Mereka inilah yang kelak akan menuntun tangan-tangan kita menuju surganya. Amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi hari ini ya sungguh Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita satu peristiwa yang dialami oleh Nabi kita yang menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika kita bersama Allah. Sesulit apapun ujian itu, seberat apapun ujian, ataupun sedih apapun keadaan kita, sungguh ketika kita bersama Allah, Allah akan memberikan solusi terbaiknya bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan sholat adalah penolong kita, adalah tempat di mana kita bisa mencurahkan segala isi hati kita, tempat kita mengadu, tempat kita konsultasi, dan bahkan dengan sholat itu Allah karuniakan kepada kita solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan boleh jadi Allah kasih bonus-bonus yang sangat menakjubkan sehingga kita semakin bertambah yakin dan semakin berbahagia ketika kita bersama dengan Allah. Demikian dari saya, pesannya sekali lagi dengan hari Isra Mi'raj ini harapannya kita semakin berbahagia dengan ibadah sholat, makin senang dengan tambahan-tambahan sholat sunnahnya, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, apalagi sholat duhanya. Insya Allah rezeki berlimpah, hati penuh cahaya, hidup bahagia, sukses dunia dan akhirat. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Nisa Sabian makan bihun. Cakep. Cukup sekian, hatur nuhun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Hajah Iin Nurfatina atas sambutan-sambutannya. Acara selanjutnya, ada tambahannya, sambutan dari Bapak Camat. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Maaf Pak. Dicopot aja. Ada dikasih mic ini aja. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Nono, Ketua DKM beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Musonib, Bapak Ketua RW 19 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bunda Iin Nur Fatimah. Alhamdulillah Bunda, kita emang hari ini sedang konvoy terus Bun. Dari mulai jam 7 kita dengan Bunda, tadi dari Cisalak terus muter Bunda ke sini, kita ke Forum Anak di Sukmajaya, istri saya ke Kelurahan Sukmajaya dengan Bunda Eti, insya Allah nanti ke Kemayoran Baru, nanti malam di RW 20 kalau nggak salah Mekarjaya juga. Jadi memang alhamdulillah berkah. Yang saya hormati guru kita, insya Allah hari ini akan memberikan tausiah kepada masyarakat di RW 19, Ustadz Faujan. Terima kasih Ustadz. Juga yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, ada Pak Mudahar, ada Pak Haji Slamet, serta semua tokoh-tokoh, Pak RT, Pak RW, serta ibu-ibu, para penggiat kesehatan, ibu-ibu kader, majelis taklim, posyandu, pospindu, bank sampah, dan semua unsur-unsur stakeholder yang ada di lingkungan RW 19 ini.
Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita warga Mekarjaya khususnya di RW 19 mulai hari ini melakukan langkah awal untuk kegiatan Isra Mi'raj. Ini awal dimulai Isra Mi'raj. Insya Allah nanti minggu-minggu selanjutnya semakin padat lagi, semua lingkungan akan mengadakan kegiatan tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti Pak Wakil juga bisa merapat ke sini. Untuk saat ini sedang ada posisi di Tapos di Kelurahan Cimpaun. Ada tasyakuran dimulainya pemakaian kantor baru, pembangunan kantor Kelurahan Cimpaun. Pak Wakil ke sana, saya duluan ke sini, insya Allah nanti menyusul. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan panitia selesai ini langsung kegiatan yang sudah ditetapkan, nanti penyesuaian aja di saat Pak Wakil datang, apakah nanti di penutup atau apa, insya Allah nanti disesuaikan saja. Ada beberapa hal yang bisa kita informasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan untuk Kecamatan Sukmajaya proses pengurusan kependudukan baik itu akte lahir, akte meninggal, kalau ada keluarga yang meninggal, akte datang, akte pergi untuk pendatang dan pergi. Sekarang untuk KIA, untuk KK segala macam yang sifatnya kependudukan sudah bisa diproses di tingkat kecamatan. Jadi kalau dulu ada beberapa hal yang harus diproses di Margonda, sekarang cukup di kecamatan saja. Jadi operator yang ada di dinas diturunkan ke kecamatan dan operator-operator yang ada di kelurahan semua dikumpulkan di kecamatan. Jadi mudah-mudahan ini akan memberikan dampak percepatan dalam kepengurusan itu. Selain itu juga nanti ada jalur melalui online, nanti di sana bisa di ini, sehingga di saat setelah itu kita bisa melalui online untuk mengetahui perkembangan bagaimana kita mengurus kependudukan kita. Ini yang bisa untuk dalam waktu dekat ini yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan saya berharap segala sesuatu hal yang terjadi di wilayah kita segera koordinasikan dengan Pak RT, Pak RW maupun Bu Lurah. Kalau di sini Mekarjaya Bu Lurah, sehingga bisa untuk dicarikan solusi atau pemecahan dalam permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan. Jadi jangan ada unsur pembiaran, apalagi sampai terlock up oleh media untuk ini. Jadi kita manfaatkan sedini mungkin, secepat mungkin sistem birokrasi yang ada. Pak RT, Pak RW, kelurahan, kecamatan itu kita manfaatkan untuk segala sesuatu hal yang terjadi di lingkungan kita, sehingga tidak menjadi kegaduhan dalam dunia maya. Karena kadang-kadang di dunia maya itu Pak, Sukmajaya itu sering terjadi, baik itu di Abadijaya itu yang sering tuh, sebagian di Mekarjaya ini yang ujung-ujung sana, yang berbatasan dengan Pesona sana, itu sering. Kadang-kadang masalahnya enggak sebesar kayak yang di medsos gitu, tapi kalau di medsos kan emang nambahin. Jadi kita kadang-kadang Pak Camat itu wilayahnya begini amat. Nah itu padahal enggak seperti itu. Nah makanya kita harus lebih gercep, Pak RT, Pak RW lebih gercep mensikapi segala sesuatu hal yang terjadi di lingkungan kita.
Kita redam sedini mungkin permasalahan-permasalahan itu kalau memang bisa diambilkan diskresi untuk menyelesaikan di tingkat RT silakan. Secepatnya diselesaikan selama itu tidak bertentangan dengan hukum. Kalau memang di tingkat RT tidak bisa terselesaikan silakan ke Pak RW-nya. Dicarikan solusi oleh Pak RW. Jadi bukan kita nggak mau menerima laporan-laporan, tapi alangkah bijaksananya kalau memang itu bisa ditangani di tingkat lingkungan-lingkungan yang terdekat silakan. Tapi kalau memang itu berat dan harus ada kaitan-kaitan hukum yang memang tidak ada regulasinya di RT dan RW atau kelurahan silakan ke kita. Nanti kita bantu untuk menyelesaikan baik secara administrasi maupun secara hukumnya. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian informasi ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ferry atas sambutan-sambutannya. Selanjutnya ada acara inti kita yaitu ceramah Isra Mi'raj dari Bapak Ustadz Fauzan Sugiono LCMAG. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ini duduk apa berdiri? Anak-anak maunya duduk apa berdiri? Ibu-ibu diri, bapak-bapak duduk. Cocok bapak-bapak? 100 bapak-bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulam dan Pak Wahab pergi ke pasar membeli peci. Kalau salam kagak dijawab, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam diberikan umur yang panjang, rezeki yang barokah. Yang jawab salam gajinya naik. Yang jawab salam pangkatnya naik. Bapak-bapak jabatannya nambah tinggi. Ibu-ibu tambah anaknya. Agak mau bu. Anak-anak yang masih belajar dapat ranking 1 semua. Yang masih kuliah cepat selesai kuliahnya. Skripsinya kagak ditolak sama dosen. Dosennya kagak galak-galak. Cepat lulus. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama izinkan saya di sini menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga penghormatan yang luar biasa yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Camat Sukmajaya serta jajarannya, juga Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin, Masjid Miftahul Jannah, juga semua perangkat pimpinan dari RT RW yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Juga tak lupa ibu-ibu pimpinan majelis ta'lim yang saya belum kenal satu persatu karena baru ketemu di sini. Ada berapa majelis taklim ibu-ibu? Banyak ya. Banyak berarti lebih dari 3.
lebih dari 3 Pak. Kalau belum 3 masih sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita salawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Lagi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih. Mudah-mudahan salawat ini menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah. Yang solawat kata Nabi, barang siapa orang bersolawat 1 kali bakal dibalas 10 kali. 1 dibalas 10. Nah pertanyaannya, gimana cara Nabi balas? Kan Nabi udah meninggal. Gimana caranya? Ada yang tahu? Adik-adik, ya solawat. Gimana caranya? Kan Nabi udah wafat. Gimana caranya? Sholawat sekali dibalas 10 kali kebaikan. Adik-adik, kalau bapak-bapak sama ibu-ibu saya yakin udah tahu. Karena rajin ngikutin pengajian, rajin ikut majelis talim. Ini adik-adik coba. Gimana caranya? Yang tahu dikasih hadiah sama Pak Camat. Ya. Ayo cepetan ini mumpung Pak Camat masih di sini. Ada yang tahu? Alhamdulillah, selamat Pak Camat. Izin saya berdiri. Jadi Nabi kalau kita sholawat sekali, kenapa bisa dibalas 10 kali? Ada dalam kitab Al-Mafahim Yajib Antusohah. Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani bilang gini, bahwa ketika seorang hamba sholawat sekali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allah utus 1 malaikat buat nerima sholawat kita, disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengetahuinya, kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, balik lagi kepada kita. Apa efek dari sholawat itu? Yang pertama, kalau kita baca sholawat hatinya tenang. Betul? Betul. Kalau kita ditimpa sakit, ada sholawatnya. Sholawat apa namanya? Tibil qulub. Allahumma sholli, ayo, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholawat. Sekali sholawat 10 kali. Tenang nggak? Udah tenang belum, Bu? Udah tenang belum, Ibu? Belum. Kalau belum tenang tanya bapaknya. Udah ditransfer berapa? Saya yakin, Pak, transfer dulu, tenangnya nambah. Nggak gitu juga sih. Baik. Ini langsung ke Isra Mi'raj, waktunya nggak lama. Tadi kata Pak Camat, nanti Pak Camat ada acara, monggo silakan. Yang apa? Tadi anggota dewan ya. Masih ada, Ibu? Sudah izin, monggo dilanjutkan. Nanti ada yang mau datang lagi ya? Sudah datang? Belum. Nanti kalau datang di kontak aja, dikasih syarat. Baik. Ada pesan dari ketua panitia. Pak Jadi kebetulan sahabat saya suruh ngasih kuis. Ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ini ada dalam ceramah saya. Catat makanya. Iya. Mau dia gak? Iya, catat. Ada 4 hal yang merupakan peristiwa istimewa yang merubah kehidupan manusia ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ada 4 peristiwa besar. Yang pertama, kelahiran Nabi. Catat, Bang, catat. Yang kedua, Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, peristiwa hijrah ke Madinah. Siapa yang ingat? Dong, anak muda, pokoknya saya nanya anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu pasti sudah bisa. Ayo silakan. Ada 4 peristiwa yang merubah kehidupan dunia pada saat itu ketika Rasulullah dilahirkan. Apa? 1. Tunjuk tangan, kalau rame-rame mah pasti bisa. Tunjuk tangan. Ibu, ini buat anaknya, bukan buat ibu. Agak mau kalah si ibu. Anak dulu, baru ibu-ibu. Ayo siapa nih? Agak ada. Ya Allah, mumpung Pak Camat masih di sini. Ayo silakan, agak ada pisan. Ya udahlah, ayo silakan ibu-ibu, saya kasih kehormatan. Mana yang duluan tadi yang duluan? Nah, monggo Bu. Sebutin. Kelahiran Nabi, Isra Mi'raj, diutusnya Nabi, peristiwa hijrah. Cakep. Kasih aplaus buat ibu-ibu dong. Nanti hadiahnya, aduh nggak enak saya. Ya, hadiahnya atur aja lah nanti, bilang panitia. Ya, langsung, Masya Allah, langsung ini cash. Ah, ibu maju Bu, langsung dipoto-foto, masuk YouTube. Ini ada YouTube-nya kan? Pak Camat langsung maju nih, Masya Allah. Ayo Bu, maju Bu, monggo Pak Camat, saya bantu deh. Ini yang mana ini Bang? Ya lempengan nih, langsung Masya Allah. Mudah-mudahan barokah buat Pak Camat dan ibu-ibu semuanya, sehat selalu. Terima kasih Pak Camat, Bu Ibu semuanya. Jadi barang siapa yang memberikan hadiah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan rezekinya Pak Camat tambah berkah, amin. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW.